Baik, terima kasih. Apakah sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal itu sampai? Jawabannya sampai. Ada banyak hadis. Yang saya hafal ada 4 hadis. Yang tidak hafal banyak. Tapi yang terkait ini banyak sekali hadisnya. Contohnya saya kutip salah satu. Ada seorang datang kepada Rasul, "Inna ummi iftulitat." Ibuku mati mendadak. Hadis lain, "Inna abi qad mata." Bapakku sudah mati. Jadi ada hadis ibuku sudah mati mendadak, ada bapakku sudah mati. Untuk hadis yang berikutnya, lafadznya adalah afatasaddaqtu anha falaha ajrun. Apakah jika aku berinfak atas nama ibuku dapat pahala? Dan sahabat ini sebelumnya mengatakan, walam tusi, ibuku tidak berwasiat. Jadi ibunya tidak berwasiat. Afatasaddaqtu anha, apakah jika aku bersedekah atas namanya itu akan ibunya mendapat pahala? Falaha ajrun. Jawaban Nabi apa? Naam, ya. Jadi meskipun ibunya tidak berwasiat, bisa bersedekah atas nama ibu yang sudah meninggal. Bagaimana kalau atas nama bapak? Jawaban Nabi sama, naam, ya, bapaknya akan dapat pahala. Baik, lalu apa yang perlu kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia? Salah satunya memang yang dituntunkan adalah bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Jadi berbakti kita kepada orang tua itu satu, memohonkan ampun, termasuk menyolatkan jenazahnya, ngurusi jenazahnya. Kemudian apa lagi? Melunasi hutangnya. Kemudian apa lagi? Menepati janjinya. Jadi bapak punya janji belum terrealisasi. Kemudian apa lagi? Meneruskan cita-citanya. Itu termasuk bentuk bakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Apalagi menjalankan nadarnya. Bapak nadar, sesona aku mulai sekolah rumah sakit, aku arep bantu masjid. Mulai tekan ngomah rong dino meninggal. Kan sudah terrealisasi nadarnya. Kalau aku pulang, berarti sudah pulang. Maka nadarnya harus ditunaikan. Siapa yang menunaikan? Anaknya, bapaknya belum sempat, baru 2 hari meninggal. Ilustrasi loh ini. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan? Bersedekah atas namanya. Apalagi yang bisa kita kerjakan? Bersilaturahim kepada teman dekatnya. Itu diantara yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal. Apalagi ziarah kubur, DLL dan lain-lain. Mana yang lebih utama, sedekah untuk diri sendiri atau sedekah atas nama orang tua? Baik Bapak Ibu, jadi memang ketika seorang anak beramal soleh, itu juga nanti kedua orang tuanya akan mendapat pahala. Ini hadis umum. Apa? Awalatin solihin yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Jadi anak soleh yang beramal karena pendidikan dari orang tuanya otomatis dapat jariyahnya. Hadis tadi adalah hadis khusus, sehingga karena ada dalil umum maka silahkan amalkan secara umum. Sementara ada hadis khusus, maka amalkan secara khusus. Jadi silahkan, ini bukan masalah utama dan tidak utama, tapi ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umumnya adalah ketika kita beramal soleh, maka orang tua kita ikut mendapatkan jariyah dari anaknya yang soleh. Dalil khususnya, kita bisa beramal soleh, khusus pahalanya diperuntukkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, termasuk bisa haji ya, untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh, umroh untuk orang yang sudah meninggal dunia boleh. Yang tidak dituntunkan itu sholat untuk orang sudah meninggal dunia, ada tuntunannya tuh. Ngapa sholat? Gentani bapak biyen, itu tidak ada dalilnya. Kalau puasa, orang tua punya utang, boleh tidak kita ganti puasanya? Man mata wa alaihi shaum sama anhu waliyuhu.
barang siapa yang mati dan punya utang puasa, maka ahli warisnya yang melanjutkan puasanya. Jadi ada dalilnya, sehingga bisa bayar utang puasa loh, bukan puasa atas nama orang meninggal, tidak boleh. Ngapa kok poso atas nama bapak? Boleh enggak? Tidak boleh. Ngapa kok sholat atas nama bapak? Boleh enggak? Tidak boleh. Tapi kalau sedekah ada dalil khusus, haji ada dalilnya, umroh ada dalilnya. Jadi untuk sedekah, haji, umroh bisa atas nama orang yang sudah meninggal dunia, boleh. Sehingga monggo Bapak Ibu, nanti kalau suatu saat di masjid ini ada pembangunan, boleh jenengan bantu di atas namakan orang yang sudah meninggal dunia. Justru itu yang dituntunkan. Tapi banyak masyarakat yang kemudian tidak memahami ini, lalu kemudian melakukan tradisi yang memberatkan. Kenapa? Karena format sedekahnya ditentukan, jenis modelnya ditentukan. Padahal sedekah atas nama orang tua itu formatnya bebas, jenis modelnya tidak ditentukan, dan bentuknya juga sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tahun 60-an, tahun 50-an, sedekah dengan cara mengundang orang untuk makan-makan, nggawa berkat, itu tepat. Ya, tepat waktu itu loh. Kenapa? Karena memang banyak orang lapar, banyak orang kurang mampu, sehingga ketika orang pulang bawa telur satu, diporo papat, anaknya papat. Nah, itu tepat waktu itu. Tapi untuk saat ini ngundang tetangga dikasih makan, itu belum tentu tepat. Kenapa? Karena bisa jadi nang omah wis do jajan, bisa jadi no Pak? Wah, bisa jadi wutuh nggih. Nyata itu. Oh nyata, wutuh. Ono meneh. Sik turah ono ora? Ono. Gimana Pak? Ya. Maka sekarang apa yang dibutuhkan? Nah, kita bisa bersedekah sesuai kebutuhan masyarakat. Biaya pendidikan mahal, bayari sekolah. Nah, ini lebih tepat sasaran. Apalagi kalau lapar, insya Allah tidak semua ya, jarang, sedikit. Maka kalau mau sedekah berupa makanan, cari orang yang memang membutuhkan makanan. Nah, tapi kalau sedekah yang lain yang tepat sasaran, monggo. Oh, masjidnya ini kebutuhan biaya AC-nya mahal. Nah, sedekah untuk bayar AC masjid misalnya, itu lebih dibutuhkan, karena bisa jadi pengurus masjidnya ya untuk alokasi dananya cukup besar. Nah, apalagi jalannya sudah tengglodek ini, oh butuh dicor, nunggu dana dari pemerintah ini kayaknya anggarannya masih tahun depan, yang tahun ini RT sebelah. Nah, ya sudah, sembari nunggu dari dana negara, kita gunakan uang tersebut untuk nambal yang bolong sebelum dicor utuh. Nah, lalu sedekah beli semen sama pasir atas nama yang meninggal, boleh enggak? Boleh. Jadi silahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, termasuk bisa juga alternatif ketika ngundang orang tadi kanan kiri, tidak harus berupa makanan, bisa dibelikan kue samijan. Yang saya orang nganggo pak loh ini. Nah, ya. Itu kenapa? Karena kalau kue lebih tahan lama. Jadi andaikan tidak habis bisa dimasukkan ke kulkas. Nah, bisa dikonsumsi besok. Tapi kalau bentuknya tadi makanan, nah itu bisa jadi kalau tidak kemakan basi. Tapi kalau bentuknya kue tadi, itu bisa tahan beberapa hari. Ini kita tanyakan ke ownernya nih, tahan berapa lama Pak? 3 hari. Ya, 3 hari lebih aman. Nah, 3 hari lebih aman. Iki aku ora promosi loh Pak, ilustrasi. Nah, ya, jadi ilustrasi. Jadi intinya monggo kalau mau sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, sesuaikan dengan kondisi kebutuhannya apa, jenengan bisa sedekah tersebut. Oh, masjid butuh mikrofon karena mic-nya rusak misalnya, monggo sedekah mikrofon. Oh, kampung butuh bondo desa karena kursinya sudah pada
rusak, belikan kursi. Boleh ndak? Boleh. Lah engko nek kursine dienggo nanggap nonton. Nah, gimana ini? Nah, baik, prinsipnya adalah ketika kita beramal soleh, kaidahnya jelas. Yuktafaru fit tabi ma la yuktafaru fil matbu. Diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ngikut, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Jadi tujuannya tadi kan beli kursi untuk acara yang halal, tapi ternyata dipinjam untuk acara yang haram, ya itu diampuni karena bukan tujuan kita nyumbang. Sama dengan kita ngecor jalan biar memudahkan orang lewat, ternyata ada perempuan malam ikut lewat, nah, dosa ndak? Ternyata perampok ikut lewat, maling ikut lewat, dosa ndak? Ndak. Tujuannya adalah bagi kita, bukan malingnya yang ndak dosa loh, yang nyumbang tadi, nyumbang untuk jalan tidak dosa, karena tujuannya adalah memudahkan orang banyak. Ingat kaidahnya, saya sudah sering sampaikan ke teman-teman di sini. Diampuni bagi sesuatu yang sifatnya ikutan, bukan sesuatu yang sifatnya tujuan. Masih kurang jelas? Saya sering kasih ilustrasi ke teman-teman biar lebih mudah. Beli sampo, ada gambar ceweknya. Ada enggak gambarnya? Ada. Nutup aurat apa buka aurat? Buka aurat. Dosa apa enggak? Diampuni. Tujuannya kan beli sampo, bukan beli gambar cewek. Nah, kalau tujuannya beli gambar cewek, beli gambar perempuan yang buka aurat, haram. Tapi tak ada seorang pun yang ketika beli sampo tujuannya beli gambar. Ada enggak yang beli sabun tujuannya beli gambar? Enggak. Tujuannya beli sabun, gambarnya ngikut. Kan gambarnya ngikut, bukan tujuan kan? Diampuni. Pripun Bapak? Beli koran karena informasi anaknya sedang ujian sekolah, hari ini pengumuman, lalu beli koran untuk nyari informasi. Kalau dulu koran, sekarang sudah online. Ini etok-etoknya zaman biyen. Nah, beli koran pengen tahu anaknya lulus ujian atau enggak. Ternyata di koran itu ada gambar foto model. Nggak buka aurat lagi, membuka aurat lagi. Gimana? Boleh enggak? Boleh. Karena tujuan kita bukan beli gambar foto model. Tujuan kita mau beli informasi anaknya lulus ujian kampus perguruan tinggi negeri apa tidak. Nah, jadi bisa dipahami ya.